ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bermajelis secara online untuk sama-sama belajar berkaitan dengan salat pada hari ini ya fikih Syafi'i dalam kitab Matan Abi Suja. Sebelumnya yang pertemuan sebelum kita selesai pada syarat sahnya salat. Seperti itu. Kemarin kita sebelumnya sudah membahas syarat sahnya salat sebelum waktunya ya atau sebelum waktu sholat itu ada 5. Ada taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas ya, sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin, yaitu menutup aurat dengan pakaian ya atau menggunakan pakaian yang suci. Wal wukufu ala makanin tahirin, yaitu berdiri di tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima adalah wastiqbalul qiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Itu adalah syarat sebelum sholat. Wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain. Adapun boleh ya seseorang boleh mengerjakan sholat dengan tidak menghadap ke kiblat dalam 2 keadaan. Yakni fi syiddatil khauf, itu ketika rasa takutnya sangat luar biasa atau ketika dalam peperangan. Wa fin nafilati fis safari 'ala rahilati, itu ketika mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. 'Ala rahilati, di atas kendaraan. Pada hari ini kita akan lanjutkan ke bab yang baru, yaitu berkaitan dengan faslun fi arkanis sholah, yaitu bab rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ini wajib kita ketahui karena merupakan rukun. Ya. Kalau salah satu saja itu tertinggal, maka tidak sah, batal sholat kita. Rukun harus kita kerjakan, kecuali dalam kondisi lupa ada caranya. Nah, dalam hal ini, dalam matan Abi Suja disebutkan arkanus sholat itu ada 18 rukun. Ya, rukun-rukun sholat itu ada 18. Wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Apa saja? Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Ya, yang pertama adalah niat. Niat itu adalah menyengaja suatu perkara bersertaan dengan melakukannya. Ya. Jadi niat itu adalah secara istilah ya, niat itu apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahallu hal qalbi. Ya adalah menyengaja suatu perkara bersertaan dengan melakukannya. Maksudnya apa bersertaan melakukannya? Misal ketika kita ingin sholat. Contoh nanti siang sholat zuhur. Ketika kita mau sholat zuhur, ketika sholat itu adalah gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ketika memulai gerakan sholat itu, bersamaan hal itu juga kita sertakan niat kita. Allah, ketika takbiratul ihram, dalam hati kita, ya Allah, saya ingin sholat zuhur. Ya. Niat di dalam hati. Ya. Jadi niat itu di dalam hati dan dikerjakan bersamaan dengan perbuatannya. Ya. Dan tempatnya adalah di hati. Kenapa harus dengan niat pertama? Karena untuk menentukan apakah ibadah kita itu ibadah sunnah atau wajib. Ya, jadi maka ketika misalkan sholatnya adalah sholat fardu, maka kita wajib niatnya adalah niat sholat fardu, ingin melaksanakan sholat zuhur. Ya, jadi kita sengaja untuk melakukan sholat zuhurnya, kita harus menentukannya. Misal seperti sholat subuh atau zuhur, nggak bisa kita mau sholat subuh tapi niatnya sholat zuhur. Mau sholat asar tapi niatnya sholat zuhur. Ya, jadi harus
dengan niat menentukan kita tuh mau sholat apa. Karena itu salah satu rukun yang utama yang pertama ya untuk menentukan apa kita sholat sunnah atau wajib. Ya. Atau juga sholat sunnah yang memiliki waktu, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah ya, atau sholat sunnah warawatib, atau sholat sunnah yang memiliki sebab ya. Misalkan seperti sholat istisqa, minta hujan karena hujan, karena minta hujan misalkan. Jadi niat itu harus ditentukan ya. Maka wajib melakukannya dan menentukannya ya untuk sholat-sholat fardu. Adapun eh, untuk kesunahannya tidak harus ya. Tapi untuk sholat fardu yang 5 itu kita wajib menentukan kita sholat apa. Ya. An-niyah. Niat. Rukun yang pertama adalah niat. Maka pastikan ya kita kalau mau sholat itu jangan hanya sekedar datang Allahu Akbar. Ya kalau bisa diresapi dalam hati kita tuh kita pengen sholat menghadap Allah, ingin sholat apa? Zuhur, asar, maghrib atau isya seperti itu. Wallahu taala. Kemudian kalau mu'alif yang kedua adalah wal qiyamu ma'al qudrah. Qiyam berdiri, al qudrah itu mampu. Jadi berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi kalau tidak mampu ya nggak usah berdiri. Ya, jadi berdiri ini bagi yang mampu dan jika yang tidak mampu berdiri maka dia bisa dengan cara duduk ya. Maka duduk dengan cara bagaimanapun yang dimaksud ya. Asal misalkan dia kalau nggak bisa berdiri duduk, tapi duduknya duduk bagaimanapun sebenarnya, tapi lebih utama dia duduknya adalah duduk iftirosh. Ya, duduknya duduk iftirosh itu lebih utama ketika dia tidak bisa berdiri. Tapi sebenarnya boleh saja duduknya seperti apa yang lainnya. Tapi yang lebih utama adalah duduknya berdiri. Jadi yang kedua adalah wal qiyamu ma'al qudrah. Kemudian rukun yang ketiga adalah wa takbiratul ihram. Ya, yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yaitu takbir yang pertama, itu namanya takbiratul ihram. Maka ditetapkan bagi yang mampu untuk berbicara itu mengucapkan Allahu Akbar ya, mengucapkan Allahu Akbar. Maka itu merupakan rukun yang harus kita lakukan. Itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Dan nggak sah kalau kita mengganti kalimatnya atau mengganti katanya meskipun maknanya sama. Misalkan Allahur Rahman, misalkan Allahul Malik. Ya kita karena bahwasanya pengen apa ada inovasi lain gitu kan. Nggak boleh seperti itu ya. Dalam bidang nggak boleh seperti itu. Ketika Allah sudah menyebutkan Allahu Akbar ya dalam hadis Allahu Akbar tidak bisa takbiratul ihram diganti dengan lafaz yang lain. Ya. Maka mengucapkan Allahu Akbar itu rukun. Tidak boleh dikatakan Allahur Rahman atau sesamanya ya, karena itu tidak sesuai. Nah, meskipun maknanya sama. Jadi tidak boleh mengganti lafaz takbiratul ihram dengan lafaz yang lainnya. Atau juga nggak boleh juga mendahulukan predikatnya atas subjeknya dibalik akbarullah. Nggak boleh seperti itu juga ya, akbarullah. Jadi kita harus tetap ketika takbiratul ihram itu ucapkan sesuai dengan takbir ya Allahu Akbar. Udah nggak usah di macam-macam, nggak usah diganti-ganti, nggak usah dirubah-rubah posisinya. Kemudian seseorang yang tidak mampu, yang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram, misalkan kepada teman-teman kita yang mungkin tunawicara atau yang lainnya, maka bagi yang tidak mampu mengucapkannya dengan menggunakan lisannya ya atau dia juga nggak mampu menggunakan pakai bahasa Arab ya kayak bisa pakai bahasa isyarat ya bagi dia bahasa isyarat atau yang tidak bisa menggunakan bahasa Arab bagaimana dia bisa bicara tapi nggak bisa bahasa Arab maka menggunakan terjemahan dengan bahasa apapun yang ia kehendaki tapi itu hanya ketika dia masih belajar nah tapi dia tetap harus belajar untuk mengucapkan Allahu Akbar ya mengucapkan Allahu Akbar dan tidak boleh juga diganti dengan zikir yang lain. Maka dia tetap harus belajar untuk mengucapkan Allahu Akbar. Dan juga ketika takbiratul ihram, jangan lupa tadi yang pertama disertakan dengan niat. Ya, disertakan dengan niat.
Itu yang dijelaskan di dalam madhab Syafi'i. Namun Imam An-Nawawi memilih cukup dengan penyertaan yang bersifat kebiasaan saja, yaitu sekiranya umum dianggap menghadirkan sholat. Ya, sekiranya kita datang sholat dengan takbir ihram, sudah mafhum kita mau sholat zuhur, itu juga tidak mengapa. Ya. Allah Ta'ala a'lam biswab. Itu tadi yang ketiga ya, takbiratul ihram. Kemudian kita bacakan dulu sampai selanjutnya ya. Yang keempat adalah wa qiraatul Fatihah. Ya. Yang keempat adalah wa qiraatul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ya. Membaca surat Al-Fatihah yang mana diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Membaca surah Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun. Atau pengganti bagi orang yang tidak hafal bagaimana, baik surah Al-Fatihah ataupun surah sunnah. Ya. Dan membaca Bismillahirrahmanirrahim dari ayatnya yang sempurna. Jadi kalau dia sholat sendiri tetap harus membaca Al-Fatihah. Tapi kalau berjamaah bersama imam biasanya itu akan diwakili oleh imam, atau ketika imam yang memberikan waktu untuk jeda antara baca Al-Fatihah sama surat, maka kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah. Kalau orangnya tidak hafal bagaimana? Misalkan baru mu'alaf gitu ya, belum hafal Al-Fatihah, maka boleh dengan zikir yang lainnya. Tapi dia tetap dibebankan untuk senantiasa belajar untuk bisa membaca Al-Fatihah. Dan juga barang siapa juga ya yang membaca surat Al-Fatihah, ada satu tasydid saja dari Al-Fatihah itu tidak terbaca, itu maka tidak sah ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu membaca Al-Fatihahnya itu harus benar, terutama di masa tasydidnya. Ketika ada bacaan-bacaan dalam surah Al-Fatihah yang tasydid, itu harus benar-benar dibaca bertasydid ya. Maka Al-Fatihah ini perlu dijaga karena salah satu rukun dalam sholat. Kalau Al-Fatihah kita tidak benar atau ada yang kurang atau salah, itu bisa konsekuensinya bisa sampai membatalkan sholat kita. Ya, maka membaca Al-Fatihah itu penting. Latihan untuk belajar Al-Fatihah juga penting ya, karena salah satu rukun di dalam sholat, yang mana sholat juga merupakan ibadah kita yang akan dihisap di hari kiamat. Kalau sholat kita benar, insya Allah Allah memberikan pahala kepada kita dan memudahkan seluruh urusan kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi yang keempat membaca ya qiraatul Fatihah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima adalah waruku, ya, yaitu yaitu adalah ketika ruku. Ya, kita ketika ruku itu masuk ke dalam rukun. Minimal kewajibannya bagi orang yang sholat itu dengan berdiri mampu ruku berbentuk fisik sedang, ya itu juga bisa ruku. Atau kalau bisa sempurna kedua tangannya itu ke lutut dengan tangan terbuka, kemudian punggung kita membungkuk, ya sampai kalau bisa tuh rukunya tuh lurus. Kalau diistilahkan itu katanya kalau tak gelas isi air di atas punggungnya ketika ruku itu tidak goyang, tidak jatuh. Seperti itu ruku ya. Jadi ruku adalah salah satu ya masuk dalam ke rukun ya. Masuk ke dalam rukun. Kemudian bagaimana kalau tidak mampu ruku, mungkin sakit, ada bagian tulang yang sakit atau yang lainnya, maka dia boleh melakukan ruku semampunya ya. Maka ruku semampunya atau dia membungkuk semampunya dan memberi isyarat dengan matanya. Kalau dia memang dalam keadaan sakit ya, maka dia boleh ruku gitu. Jadi ruku tidak boleh tertinggal. Dan ruku usahakan punggungnya lurus. Jadi punggung sama kepala itu lurus ya. Jangan terlalu palanya terlalu ke bawah, punggungnya terlalu ke atas melengkung ke atas gitu ya.
atau membungkuk kayak busur, tidak. Tapi ruku itu dia posisinya punggung lurus, kepala juga lurus sejajar. Ya, jadi kotak benda di atas punggungnya itu tidak jatuh. Itu seperti itu kondisi ketika melaksanakan ruku. Ya. Kemudian yang keenam ya, rukun yang keenam adalah wattuma'ninatu fihi ya. Wattuma'ninatu fihi, yaitu apa yang maksud tumaknina fihi? Yaitu tumaknina saat ruku ya. Tumaknina saat ruku itu seperti apa? Itu maknina saat ruku itu adalah diam sejenak. Jadi ketika Allahu Akbar ruku, kita membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi 3 kali misalkan. Berhenti sejenak baru i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Jangan terlalu terburu-buru. Ketika riku Allahu akbar subhanarabbiyal azim subhanarabbiyal azim Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Tidak ada jeda, tidak ada diam sejenak itu tidak ada ya. Padahal tumakninah itu merupakan rukun. Maka ketika habis ruku baca dengan tenang 3 kali, kemudian sebelum bangkit diam sejenak, ya nggak usah terburu-buru, kemudian bangkit. Selesai bangkit dengan tumakninah dengan tenang. Kemudian yang kedelapan adalah wattumanina warraf'u wal i'tidal ya, warraf'u wal i'tidal, yaitu tumaknina saat i'tidal. Ya ketika berdiri kondisi i'tidal itu juga harus tenang ya, enggak usah terburu-buru. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar langsung. Tapi sami Allahu liman hamidah ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Baca dengan tenang. Jadi ada tumak ninah di dalamnya. Tidak boleh terburu-buru. Kemudian setelah i'tidal ya, tumak ninah dengan i'tidal. Kemudian ya wa tumak ninah fihi, ini yang ke-8. Maksudnya tumak ninah dengan i'tidal. Kemudian yang ke-9 adalah wasujud, yaitu adalah sujud. Sujud merupakan salah satu rukun sholat juga. Ya. Sujudnya di sini ada 2 kali ya. Sujud pertama dan sujud kedua setiap rakaatnya. Batas minimalnya ya ialah meletakkan sebagian dahi ya, sebagian dahi pada tempat sujud. Nggak boleh kita mau sujud hanya hidungnya saja yang nempel. Itu nggak sah ya. Minimalnya adalah meletakkan sebagian dahi pada tempat sujud. Dan yang paling sempurna ialah bertakbir ketika hendak sujud tanpa mengangkat tangan, lalu meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, dahi, dan hidung. Jadi ketika mau sujud, itu afdolnya, kita ini posisi berdiri nih, mau sujud. Ketika mau turun, kaki dulu yang mengekuk, ya jari kaki melengkuk ke arah kiblat, kemudian turunkan lututnya. Setelah lututnya turun, kemudian letakkan tangan kedua telapak tangan kita kanan dan kiri. Kemudian baru letakkan kepala kita, hidung kita menempel. Ya, atau kening kita menempel. Ya. Jadi kondisi sujud seperti itu. Wasujud wattu ma'ninatu fihi, dan juga dengan melaksanakan dengan tenang ya. Tumaknina fihi itu tenang dengan diam sejenak. Sekiranya beban kepala itu bertumpu pada tempat sujud, maka kita tidak cukup hanya menempelkannya saja, akan tetapi harus ada benar-benar sujud itu tidak hanya sekedar nempel kening, tapi diletakkan kepala kita dalam keadaan bersujud, seolah-olah kepala itu menjadi beban, membawa beban kepala kita ketika dalam sujud. Seandainya kalau kita meletakkan kapas di bawah kepala kita, maka akan tertekan dan terasa dampaknya pada tangan kita jika diletakkan di bawahnya. Jadi sujud itu nggak hanya sekedar menempel di kening saja, akan tapi berikan porsi ketika sujud itu adalah beban kepala kita itu ada di lantai kita ya. Jangan ditahan di ambang-ambang kepalanya takut kotor atau yang lainnya, tapi benar-benar laksanakan sujud, jadikan sujud itu kepala tumpuannya, bebannya ada di kening kita ya, ada di kening kita. Kemudian yang ke-11 setelah tumakninatu fihi, kemudian wal julusu bainas sajdatain ya, wal julusu bainas sajdatain,
yaitu adalah duduk ya. Julus duduk di antara dua sujud. Ketika kita dari ruku, Allahu Akbar sujud pertama. Kemudian kita Allahu Akbar duduk iftirash ya. Baca dulu di antara dua sujud. Kemudian Allahu Akbar dua kali. Ya, dengan dua kali melaksanakan sujud. Dan juga waktu makninatu fihi, dan juga termasuk harus ada tumak ninahnya ya, harus ada tumak ninahnya. Bagaimana batas minimalnya adalah diam sejenak setelah bergerak ya, setelah bergerak. Yang paling sempurna ialah ditambahi dengan doa. Ya, dalam sujud itu ditambahi dengan doa ya, karena salah satu ada riwayat mengatakan doa yang mustajab adalah ketika kita dalam kondisi ruku. Sujud maksudnya. Afwan. Wal julusu baina sajadatain wa tumaninatu fihi. Ya, tadi kita sujud, tumak nina, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tumak nina fihi ya, tumak nina saat duduk di antara dua sujud. Kemudian wal julusul akhir ya, duduk terakhir yang mengiringi salam ya, duduk terakhir yang mengiringi salam. Kemudian wa tasyahhadu fihi, yaitu adalah membaca tasyahud saat duduk terakhir ya. Duduk terakhir membaca tasyahud. Kemudian setelah membaca tasyahud adalah membaca salawat Nabi. Wassalatu ala nabiyyi al sallallahu alaihi wasallam fihi ya. Wa taslimatul ula, adapun itu yang tadi yang ke tasyahud itu yang ke-14, ada membaca sholawat itu adalah yang ke-15. Dan taslimatul ula adalah salam pertama, itu adalah rukun yang ke-16. Ya, taslimatul ula. Jadi salam pertama itu rukun. Kalau salam kedua itu bukan rukun, sudah sunnah ya. Yang masuk rukun adalah salam pertama, wa taslimatul ula. Kemudian yang ke-17 adalah wan niyatul khuruji minas sholati fi qaulin, yaitu adalah membaca berniat ya. Berniat untuk selesai dari sholat ya. Jadi soalnya niatnya tidak hanya di awal tapi di akhir juga, ketika mau selesai kita niatkan untuk selesai sholat ya, ada niat untuk menyelesaikan sholat kita. Kemudian yang ke-18 wa tartibuha ala ma dzakarnahu, yaitu mengerjakan rukun-rukun itu secara tertib sesuai dengan yang diurutkan tadi 1 sampai 17. Enggak boleh mengacak-acak atau mengganti-ganti urutannya. Inilah 18 hal yang wajib untuk kita pelajari, kita ketahui, kita hafal gerakan-gerakannya. Karena ini adalah merupakan dalam arkanus sholah ya. Bukan sunnah sholat tapi arkan. Kalau arkan berarti kan wajib. Seperti itu. Jadi ini dihafal ya, 18 rukun sholat itu dihafal, harus hafal, harus tahu gerakan-gerakannya, mana yang rukun, mana yang tidak. Misal, tadi kan sudah ada 18. Kalau misalkan tasyahud, duduk di antara dua sujud, itu sunnah atau wajib? Kalau duduknya duduk di antara dua sujud itu salah satu arkanul sholah, ada ya di nomor ke-11, duduk di antara dua sujud. Baik, untuk arkanul sholah sampai sini ada yang ditanyakan?
Izin bertanya, Ustaz. Ini presensi asam wazat lengkap, asam lengkap. Jati bening 2 orang izin sakit. Izin bertanya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Iya, suaranya kurang jelas. Izin bertanya, Ustaz. Boleh. Misalnya kita lagi sholat sendiri, Ustaz. Terus ada teman yang ikut masbuk sama kita. Dan otomatis kita kan jadi imamnya kan, Ustaz. Nah, gimana cara kita untuk mengganti? Jadi kondisinya lagi sholat sunnah ya. Nah, lagi sholat sendiri, sholat wajib. Terus ada yang ikut sama kita sholat. Jadi dia masbuk, Ustaz. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Saya suaranya kurang jelas ya. Misalnya kita lagi sholat sendiri, sholat wajib sendiri. Terus ada teman yang ikut masbuk sama kita. Nah, otomatis kan kita jadi Ustaz. Iya. Gimana cara kita ganti niat? Oh, caranya ganti niatnya bagaimana? Yes. Niatnya di dalam hati udah otomatis. Jadi ketika suaranya mantul ya? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Baik. Di sini saya dengar di masih mantul. Ketika sholat sendiri, kemudian ada teman datang menepuk misalkan ya untuk bergabung berjamaah, kita juga melaksanakan sholat wajib. Otomatis kita akan menjadi imam. Bagaimana merubah niatnya? Ya seketika itu juga ketika sudah diminta ada dikodekan sama teman ya untuk ikut berjamaah, kita otomatis langsung niatkan di hati. Jadi nggak perlu pakai ucapan, sudah kita mulai jadi imam ya. Niatkan sholat kita untuk mengimami teman kita yang datang tadi, yang ikut bersama kita. Jadi cukup di dalam hati kita rubah niatnya untuk jadi imam. Tidak ada ucapan-ucapan ya. Dalam hati saja, otomatis bacaannya juga kalau misalnya sholatnya jahar, menjadi jahar juga imam gitu kan. Takbiratul ihramnya dikeraskan juga, takbir dikeraskan juga. Bisa dipahami? Ustaz, ya kalau Dan salah satu hal juga yang penting ya dalam sholat ya, ini kan kita mau arkanus sholat. Ketika sholat juga selain tadi ada 18 gerakan yang telah disebutkan rukun sholat. Ketika sholat juga kita harus menggerakkan bibir kita ketika membaca. Ya, bibir kita harus bergerak. Ya, bibir kita ketika membaca Al-Fatihah itu juga digerakkan bibir kita. Bahkan tidak cukup hanya gerakan bibir saja, ya, tapi juga harus dengan ada suara yang hanya terdengar oleh kita sendiri. Batasnya adalah hanya terdengar oleh kita sendiri. Orang lain sebelah kita tidak mendengarnya. Ya, bisa paham ya? Kita baca misalnya sholat sendiri, baca, tidak kita bergerak, tapi ada suara yang hanya kita yang mendengarnya. Ya, kira-kira itu hanya kita yang bisa mendengar bacaan kita. Itu minimal seperti itu. Jadi ketika sholat, perhatikan selain tadi 18 rukun tadi, ingat bacaan juga ketika membaca terutama di Al-Fatihah. Nah, itu juga harus digerakkan bibirnya, ada suara yang hanya kita sendiri yang mendengarnya. Ya. Tidak boleh ketika sholat kita hanya diam saja. Allahu Akbar. Bacanya di dalam hati nggak boleh, nggak sah sholatnya ya. Bacanya di dalam hati itu nggak sah. Jadi kan di arkanus sholat kan ada membaca Al-Fatihah itu kan disebutkan wakiro atau Al-Fatihah, membaca, bukan membaca itu apa? Menggerakkan lisan kita dan terdengar oleh kita sendiri, itu membaca. Bukan di dalam hati bacanya. Allah, saya lagi Al-Fatihah, dalam hatinya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Ya, nggak bisa, nggak sah. Jadi harus digerakkan bibirnya, lisannya harus bergerak ya. Kemudian bacaan kita yang kita baca dari mulut kita tuh
terdengar oleh diri kita sendiri. Makanya dalam Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah juga harus benar. Bagaimana bisa membaca Al-Fatihah dengan benar kalau kita tidak menggerakkan bibir kita? Kan kita nggak tahu kalau nggak bergerak bibir kita bacanya benar atau tidak. Tapi kalau kita menggerakkan bibir kita tahu mana yang bertasydid, mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Fansat izin bertanya, bentar lagi kan Ramadan dan akan puasa insya Allah. Kira-kira kita masih keburu tidak usah pelajarannya masuk ke bab zakat dan puasa sebelum bulan Ramadan. Kalau teknisnya kita bacakan matanya, terjemahannya, dan penjelasan sedikit dengan agak cepat, mungkin insya Allah bisa. Ya, bukan nggak cepat banget sih, cuman kita bacakan ini ya, bab sholat sampai bab sholat, kemudian ada bab zakat, sholat, zakat, puasa. Iya. Dan bab puasa sebelum Ramadan gitu ya. Berarti kan ini ada berapa pertemuan. Kalau misalkan Ramadannya di awal Maret, mungkin ada kurang lebih 1,5 bulan. Sekitar 4, 5, 6 kali pertemuan. Kalau dipercepat dengan hanya kita bacakan matanya saja, ya membaca matan dan penjelasannya sedikit, insya Allah bisa dikejar. Ya, insya Allah bisa. Kalau mau agak santai, ya berarti kalau emang mau selesai berarti benar-benar pagi 2 jam, mungkin tanya jawabnya di luar pelajaran atau ketika bisa diajukan gitu, kumpulan pertanyaannya nanti kita jawab. Insya Allah nanti kita lihat ya. Semoga kalau emang mau dipercepat, semoga bisa dipercepat. Jadi kalau mau agak santai, ya mungkin tidak. Tapi kalau kita mau targetnya sebelum puasa, nanti saya coba ya. Saya kira-kira misalkan waktunya 2 jam. Nah, 2 jam itu butuh waktu 2 jam, misalkan sekali pertemuan bisa diselesaikan berapa. Nanti saya rank ya. Satu pertemuan itu pembahasannya apa saja. Nanti akan saya kirim ke ustazahnya. Baik, jazakumullah khair. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, kita sedikit mengulang kembali tentang rukun sholat ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika niat sholat itu hanya di lisan saja tanpa di hati? Ya, dia niat sholatnya di lisan saja tanpa di hati. Jawabannya adalah tidak mencukupi ya, niat hanya di lisan saja tapi di hatinya tidak ada niat, itu tidak cukup ya, karena niat itu mahalluhu fil qalbi, tempatnya ada di hati. Nggak bisa hanya sekedar usolli fardhu dhuhri rakaatal arba'atu rakaat misalkan seperti itu, hanya di lisan saja tanpa di hati. Harus diniatkan dalam hati juga. Adapun lisan itu hanya untuk meyakinkan ya, tambahan saja, meyakinkan kita untuk tidak ragu. Kemudian mengapa wajib niat sholat fardu ya, niat fardu dalam sholat fardu? Kenapa kita harus meniatkan ini tuh wajib dalam sholat fardu atau sholat wajib ya? Karena untuk membedakan dengan sholat sunnah ya, karena untuk membedakan dengan sholat sunnah dan memberikan kejelasan status sholat tersebut, maka kita dalam niat wajib menentukan itu fardu atau sunnah ya dalam sholat itu. Kalau itu fardu, maka kita niatkan untuk fardu, sholat fardu, bukan sholat sunnah. Karena itu yang membedakan status sholat kita.
Kemudian mengapa kita tidak wajib niat nafilah atau niat sholat sunnah di dalam sholat sunnah? Ya kalau tadi kan wajib fardu, niat fardu dalam sholat fardu. Kalau niat wajib niat nafilah dalam sholat sunnah, apakah wajib? Itu tidak wajib, sifatnya sunnah ya, karena sifatnya sunnah. Apakah orang yang mampu berdiri dengan bantuan orang lain tetap wajib berdiri di dalam sholatnya? Ya, jadi dia mampu berdiri dengan bantuan orang lain. Maka jawabannya adalah wajib berdiri selama tidak mengalami kesulitan yang berat atau yang memberatkan, karena termasuk kategori orang yang mampu berdiri. Ya, kalau dia bisa mampu berdiri dengan bantuan orang lain, silakan dia tetap wajib berdiri. Apa batasan seseorang dikatakan tidak mampu berdiri di dalam sholat? Jawabannya adalah bila sholat dengan berdiri akan mengalami kesulitan yang berat serta tak tertahankan secara adat, secara kebiasaan. Ya kalau kakinya udah sakit banget gitu ya, udah nggak bisa berdiri karena cedera atau mungkin ya, maka ya dia tidak mengapa tidak sholat berdiri ya. Jadi batasan berdiri itu mampu dia tidak boleh, bukan tidak boleh, dia tidak mampu berdiri adalah batasannya ketika dia sudah tidak mampu merasakan, tidak mampu mengangkat berat badannya karena sakit. Apa yang dimaksud dengan duduk iftirash dan mengapa lebih utama ketika kita tidak mampu berdiri duduk dengan iftirash? Ya, yaitu iftirash adalah seseorang duduk di atas tumit kaki kiri. Ya, iftirash adalah kita duduk di atas tumit kaki kiri serta meletakkan punggung kaki kirinya pada bumi ya. Jadi kaki kiri, misalkan ini kaki bagian atas, ya ini bawahnya. Jadi kita duduk di bawahnya, di balik kakinya. Yang ini nempel ke lantai, ini kita duduk di atasnya. Ya. Kemudian kaki sebelah kanan itu ditegakkan telapak kanannya serta meletakkan ujung jari-jari kita itu menghadap ke kiblat. Itu namanya duduk iftirash. Ya. Nah, sementara duduk iftirash itu lebih utama karena merupakan duduk ibadah ya dalam sholat. Daripada duduk biasa, duduk iftirash itu lebih utama ketika kita tidak bisa berdiri. Mengapa tidak boleh diganti dengan zikir yang lain ketika kita takbir atau dengan bahasa Arab dengan zikir yang lain? Kenapa? Karena bersabda Nabi SAW, "Idza kumta ila sholati fakabbir." Bila engkau mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Ucapan takbir itu adalah Allahu Akbar, bukan tasbih, bukan tahmid ya. Nggak bisa diganti dengan zikir yang lain. Selain itu juga zikir yang lain juga itu tidak menunjukkan makna takbir. Maka kalimat takbir tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah lafadznya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Selanjutnya, bagaimanakah jika mengalami keraguan dalam melewatkan satu huruf atau lebih ketika membaca surat Al-Fatihah? Nah, jawabannya, bila muncul keraguan setelah sempurna kita membaca Al-Fatihah sampai selesai, maka kita tidak memberikan dampak apapun. Ya, namun jika munculnya sebelum selesai membaca Al-Fatihah secara sempurna, maka kita bisa mengulangi bacaan kita. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu bacaan kita Al-Fatihahnya ada yang kurang satu huruf, kalau sudah selesai sudah. Tapi kalau masih belum selesai sempurna Al-Fatihah bisa diulangi. Kemudian mengapa harus berkesinambungan dalam membaca surat Al-Fatihah? Nggak boleh berhenti. Ya maksudnya nggak boleh terputus dengan jeda waktu yang lama. Karena kita mengikuti caranya Rasulullah dalam sholatnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu tidak ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat ke-7 itu tidak boleh misalkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim berhenti. Mikir. Malik yaumiddin berhenti lagi. Ya. Baca Al-Fatihah berkesinambungan. Ya dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin sampai selesai. Itu bacanya berurutan berkesinambungan. Tidak boleh dijeda-jeda terlalu lama. Wallahu a'lam.
Kemudian mengapa zikir yang menyela di antara bacaan surat Al-Fatihah dapat memutus kesinambungannya? Ya, karena merupakan indikasi berpaling dan mengubah urutan ayat-ayat surat Al-Fatihah atau tanpa adanya uzur. Misal baca Al-Fatihah kita lupa. Maliki yaumiddin. Astagfirullah. Mengucapkan astagfirullah, nah itu juga merupakan yang memutus kesinambungan ya. Bisa memutus makna surah Al-Fatihah, bisa menjadikan orang tambahan ayat, nggak boleh. Ya, ketika lupa nggak usah menyebutkan astagfirullah ya. Begitu juga kalau saya lagi ngaji, baca Quran atau menghafal itu zikir kalau lupa ya manusiawi gitu ya. Khawatirnya kalau kita membaca zikir itu nanti takutnya merubah makna atau menjadi tambahan kalimat ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanakah ketentuan seseorang ya termasuk kategori yang kesulitan dalam membaca surat Al-Fatihah ya, yaitu ketika kesulitan untuk belajar sebab sempitnya waktu ya, atau karena kebodohan, tidak ada pengajar dan tidak ada Al-Qur'an atau yang lainnya ya. Jadi orang-orang ini mungkin atau bermualaf atau orang yang terletak di jauh sekali tempatnya, tidak ada guru ngajinya, tidak ada Al-Qur'an juga, tidak ada yang mengajarkan gitu ya. Maka dia termasuk kategori orang yang kesulitan dalam membaca Al-Fatihah. Bagi kita nggak ada kesulitan karena tempat belajar banyak, Al-Qur'an ada, media ada untuk memudahkan kita untuk belajar Al-Fatihah. Bolehkah membaca terjemah surat Al-Fatihah sebagai ganti ketika kita tidak mampu membacanya di dalam bahasa Arab? Itu tidak boleh ya. Tidak boleh karena dapat menghilangkan ijaz ya, kemudian Al-Qur'an dan bisa melemahkan musuh juga ya. Maka Al-Fatihah tidak bisa diganti dengan bacaan Indonesia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, tidak bisa. Ya, Al-Fatihah tetap dibaca dengan bahasa Arab, dengan surat dengan yang sesuai ya, surat Al-Fatihah. Tidak boleh diganti dengan terjemahan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa batas minimal tumak ninah di dalam ruku misal? Ya, tumak ninah di dalam ruku batasannya adalah bila seluruh anggota badan kita stabil dalam keadaan ruku, sekiranya itu memisahkan ini ruku, bangun ruku dan turun untuk ruku. Jadi ketika berdiri kemudian mau ruku itu jelas gerakannya ya. Ada apa perpindahannya. Jangan langsung belum selesai rukunya udah berdiri lagi gitu. Sehingga tidak terlihat tumak nina. Tapi tumak nina adalah sejenak ya di jadi sehingga posisi ruku itu jelas ruku. Berdiri atau tidak itu jelas. Jangan terlalu cepat. Bagaimana tadi dijelaskan ketika sujud itu meletakkan lutut, tangan, kening serta hidung itu tidak berurutan. Di sini disebutkan makruh ya. Wa yukrahu mukhalafu tartibil mazkur ya. Jadi kalau kita ketika sujud itu tidak sesuai urutan kaki, lutut, tangan baru kening, saja nggak sesuai, tangan dulu baru kening dulu, itu sifatnya makruh. Nah, ini ada juga bagaimanakah jika kita menambahkan wabarakatuh ya ketika dalam sholat ya, ketika salam di dalam sholat ya, itu tidak perlu, tidak sunnah karena ketika sholat salam ya, salam setelah sholat hanya sampai assalamualaikum warahmatullah, sudah sampai situ, tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, wabarakatuh itu tambahan itu tidak sunnah ya. Jadi lebih utama ketika salam itu hanya sampai assalamualaikum warahmatullah
Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Baik, itu ya selesai pembahasan tentang arkanus shalah ya 18. Oke, kita lanjutkan. Setelah arkanus shalah ya sunanis shalah. Sebentar saya cas dulu ini. Baik, kalau mu'alif rahimahullah ta'ala faslun fi sunanis salati wa hayatiha. Ya, sunnah-sunnah salat ya. Tadi bahas rukun-rukun salat, sekarang masuk dalam sunnah-sunnah salat. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Ya, sunnah-sunnah sebelum mengerjakan salat itu ada dua, yaitu al-adzan wal iqamah, yaitu azan dan iqamah. Ya. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Adapun sunnah-sunnah setelah mulai mengerjakan salat juga ada dua, yaitu adalah at-tasyahhud awal, ya tasyahud awal wal qunut fi subhi wa fil witri wa fil nisfil akhir min syahri Ramadan. Ya, jadi sunnah yang dikerjakan setelah melaksanakan salat itu ada dua ya. Ada tasyahud awal, bukan setelah salat, setelah mengerjakan ini ya. Ada setelah masuk bentar. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Sunnah-sunnah setelah mulai mengerjakan sholat. Ada dua ya. Pertama adalah tasyahud awal. Yang kedua adalah kunut. Baik kunut subuh, kunut witir, maupun kunut setengah di bulan Ramadan ketika sholat tarawih. Ya. Itu jadi tasyahud awal, kunut itu sunnah. Ya. Nih, perhatikan ya di notis juga ini tasyahud awal. Ketika tasyahud awal itu kan sunnah ya, tasyahud awal kita sunnah, kita tasyahud awal posisinya, tapi kita lupa, kita langsung berdiri. Ketika kita sudah berdiri tegak masuk ke dalam rakaat ketiga, maka kita tidak perlu duduk ke bawah lagi untuk mengulang tasyahud awal. Kalau kita mengulang, kita turun ya, setelah kita berdiri tegak ya, secara sempurna, kita lupa tasyahud awal, kemudian kita duduk, maka batal sholatnya. Ya, maka batal sholat kita. Karena apa? Karena tasyahud awal itu adalah sunnah, sedangkan berdiri dengan tegak itu adalah wajib rukun. Maka sunnah tidak bisa diganti dengan rukun ya. Maka ketika rukun sudah terlaksana, yang sunnah sudah, kita nggak perlu duduk. Misalnya antuna ketika di asrama, sholat imamnya lupa tasyahud awal, kemudian imam berdiri tegak. Kemudian antuna pada mengingatkan dengan isyarat kepada imamnya bahwasanya lupa. Ya sudah, makmum mengikuti imam ya, karena makanya seorang imam harus tahu fikih sholat. Ya, harus tahu fikih sholat. Jadi ketika dia imam berdiri, ya makmum ikut berdiri. Nanti bisa ditambahkan dengan sujud sahwi. Ya, jadi tasyahud awal itu sunnah. Jadi ketika sudah berdiri tegak, kita nggak perlu lagi keturun. Kecuali kalau kita berdirinya belum sempurna, masih setengah bungkuk. Oh iya, belum tasyahud awal. Duduk kembali itu tidak mengapa. Tapi kalau kondisi sudah berdiri tegak secara sempurna, kita tidak perlu duduk tasyahud awal. Wallahu alam bishawab. Yaitu sunnah-sunnah sholat. Ada lagi setelahnya adalah
Setelah sunnah sholat adalah hayatuha, ya, hayatuha. Hayat ini juga sunnah ya. Hayat itu juga termasuk sunnah. Sunnah hayat sholat, ya. Apa sih yang dimaksud sunnah hayat sholat? Sunnah hayat itu adalah amalan sunnah di dalam sholat yang apabila kita terlupa itu kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Maka di dalam sholat itu dalam bahasa dibagi ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada hayah sholat, ya, sunnah sholat dan ada hayah sholat. Nah, kalau rukun sholat tertinggal harus sahwi. Sunnah harus bisa kita, kalau terlupa kita bisa sujud sahwi. Tapi kalau hayah sholat kita lupa, gerakan-gerakan hayah sholat kita tidak diperlu melakukan sujud sahwi. Nah, apa saja sih gerakan-gerakan yang di dalam kategorikan hayah sholat? Di sini disebutkan, ya, kalau mu'alif rahimahullah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, yaitu adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, wa indar ruku ketika ruku, waraf'il minhu dan i'tidal, ya, mengangkat minhu dari i'tidal. Jadi takbiratul ihram mengangkat kedua tangan takbiratul ihram ketika ruku, ketika i'tidal. Nah, itu hayah. Yang kedua, wawat uli yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu masuk dalam hay'ah. Kemudian yang ketiga, watawajjuh. Nah, tawajjuh itu bukan menghadap ya. Watawajjuh di sini adalah membaca doa iftitah. Kalau kita lupa membaca iftitah, kita tidak perlu melaksanakan sholat melaksanakan sujud sahwi. Watawajjuh itu masuk hay'ah. Wal isti'adzah, membaca isti'adzah. Ya'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Itu hay'ah, ya. Wal jahru fi maudhi'ihi, ya, yang kelima wal jahru, jahar, memeraskan bacaan kita ketika sholat dalam sholat jahar dan memelankannya bacaan kita ketika sholat sir, ya, sholat sir. Nah, jadi ketika membaca itu jahar, kita terlupa, itu tidak perlu sujud sahwi. Itu masuk hay'ah. Wal israru fi maudhi'ihi, ya. Yaitu tadi kalau jahar, kemudian setelahnya adalah sir. Ya, memelankan bacaan sir ketika sholat jahar. Itu juga hay'ah. Kalau lupa nggak perlu kita sujud sahwi. Wa ta'min, itu amin. Ya, membaca amin masuk dalam hay'ah. Yang ketujuh, wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surat lain setelah membaca Al-Fatihah. Itu juga masuk ke dalam hay'ah. Waladhdallin, amin. Kita lupa. Tiba-tiba kita mau ruku, Allahu Akbar. Ruku, tadi belum baca surat selain Al-Fatihah sunnah. Surat pendek misalkan. Maka kita tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi karena masuk dalam hay'ah. Wa takbiratu 'indal khafdi wal af'i minhu. Yang kedelapan, bertakbir ketika hendak ruku dan bangun dari ruku. Allahu Akbar. Kan lagi sesuaikan kul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Selesai baca misalkan kita mau takbir. Allahu Akbar. Mengangkat tangan ketika mau ruku, ya, bertakbir ketika hendak ruku dan juga bangun dari ruku, itu masuk dalam hay'ah. Yang kesembilan, wa qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, itu masuk dalam hay'ah. Kemudian yang ke-10, wa tasbihu fil ruku, membaca tasbih dalam ruku dan wasujud dan sujud, ya, hay'ah, ya, tasbih. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi, meletakkan kedua tangan kita di atas kedua paha ketika duduk, itu juga masuk dalam hay'ah. Kemudian
Yang ke-12, ya basutul yusra wa yaqbidul yumna. Menggenggam jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dalam tasyahud seperti ini dan mengembangkan jarinya ya dengan tangannya. Nah, kalau tangan kanan seperti ini, tangan kirinya sama-sama direnggangkan, itu masuk dalam hay'ah. Yang ke-13, jadi ke tangan. Wal iftirasyu, ya wal iftirasyu fi jami'i jalasat. Ya tadi ini ya basul yusra wa yaqbidu yumna itu menggenggamkan jari kanan ke kiri ya kecuali jari telunjuk musabbiha kecuali jari telunjuk fa innahu yushiru biha mutasyahhida karena dan mengembangkan jari-jari tangan lainnya. Yang ke-17 adalah wal iftirasyu fi jami'i jalasat, ya duduk iftirash secara dalam semua duduk kecuali tasyahud akhir. Ya. Tasyahud semua duduk itu menggunakan iftirash itu haya. Wat tawarruk fil jalsatil akhirah. Duduk tawarruk pada saat duduk terakhir. Itu haya. Wa taslimatus tsaniyah, melakukan salam yang kedua. Itu masuk dalam hayah. Itu adalah hayah ya, gerakan-gerakan sholat. Yang mana tadi pengertiannya adalah ketika kita lupa melaksanakan atau mengerjakan atau tertinggal gerakan-gerakan hayat, kita tidak perlu sujud sahwi. Misalkan lagi sholat maghrib dan isya dan subuh adalah jahar. Kita lupa, kita baca aja dengan sir. Nah, ketika kita baca dengan sir, ya misalkan baca dengan sir, oh iya tadi lupa, nggak harusnya dijaharkan. Ya udah biarkan saja. Ya kita tidak disunahkan untuk sujud sahwi ya. Karena dalam ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai berarti kita hari ini kita arkanus sholat, sunnah-sunnah sholat, ya kemudian sama hay'ah atau sholat. Ya gerakan-gerakan yang masuk dalam kategori hay'at. Barakallahu fikum. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi. Ada mau lanjut atau cukup? Bagaimana? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mau dilanjutkan atau cukup? Sepertinya kita cukupkan dulu ya materi hari ini berkaitan dengan rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hay'ah sholat. Nanti akan saya coba rumuskan lagi kalau emang kita mau percepat materinya sampai Ramadan. Semoga Allah mudahkan.
Tapi kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.